Papa, tolong ajari Berham berenang. Berham ingin berenang menyeberangi laut di pantai dekat sekolah. Hati-hati Berham, jangan langsung berenang ke laut, nanti tenggelam. Intinya, orang berenang harus bisa bernafas di air. Papa sudah latihan bernafas di air dan sering gagal. Kadang air di kolam renang tertelan. Jadi teknik bernafas itu penting sekali untuk berenang. Sebenarnya dimanapun ada kehidupan pasti butuh bernafas. Dan ingatlah selalu bahwa Alkitab itu adalah nafas Allah. Walau ada yang menerjemahkan, penulis Alkitab diberikan ilham Allah, namun artinya sama. Hal ini berarti bahwa kitab suci adalah firman Allah yang diucapkan oleh Allah atau diembuskan dari mulut Allah. Kombinasi dari mulut, nafas, dan perkataan ini menunjukkan bahwa Alkitab adalah inspirasi yang berwujud dalam ucapan manusia. Luar biasa, Alkitab bisa menjadi sarana komunikasi pikiran Allah kepada manusia. Mari kita coba mengerti apa yang dimaksud dengan Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Shalom anak-anak semuanya, senang ya hari ini kita bisa jumpa kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan terus boleh menolong kami untuk menjalani hari demi hari dalam hidup ini. Kami tahu pertolongan-Mu itu begitu nyata dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan sendiri yang terus boleh menolong kami, supaya apa yang kami dapatkan boleh menguatkan kami untuk berjalan beserta dengan Tuhan. Demikian juga tolong kami yang akan menyampaikannya, kina tutur kata kami diurapi oleh Roh Tuhan yang kudus. Sehingga apa yang kami sampaikan boleh memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, entah seberapa banyak kalian pernah melihat orang yang sakit. Bahkan entah seberapa banyak kalian pernah mengalami sakit. Ada sakit yang biasa-biasa saja, tetapi ada sakit yang membawa seseorang mengalami kematian. Tapi pertanyaannya, apakah benar penyakit yang menyebabkan orang bisa mengalami kematian? Tidak. Iman Kristen memberitahukan kepada kita bahwa kematian seorang manusia itu adalah akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari Alkitab. Ada satu kisah yang memberitahukan kepada kita bahwa akibat seseorang ini mengalami sakit dan mengantarkan dia pada kematian. Siapakah dia? Nah, inilah ceritanya. Di dalam satu daerah yang bernama Betania ada satu keluarga yang terdiri dari 3 orang bersaudara, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. 3 orang ini mempunyai hubungan yang baik, yang istimewa dengan Tuhan Yesus, dan khususnya Lazarus adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, suatu saat Lazarus mengalami sakit. Tentunya mereka sebagai bersaudara yang luar biasa harmonis, mereka berusaha untuk mengobati Lazarus yang dalam keadaan sakit. Dan apa yang dikerjakan tidak membuahkan hasil yang baik, tetapi semakin memperburuk keadaan kesehatan Lazarus. Dan Marta serta Maria melihat keadaan ini, mereka mendapatkan satu ingatan bahwa hanya ada satu pengharapan supaya Lazarus bisa sembuh, yaitu datang kepada Tuhan Yesus memberitahukan dan diajaklah supaya Lazarus disembuhkan. Maka Marta dan Maria tidak berlama-lama mengutus seorang utusan untuk pergi kepada Tuhan Yesus yang saat itu ada di seberang Sungai Yordan, khususnya di sebelah timur Sungai Yordan. Perjalanan yang diperlukan dari Betania menuju ke seberang Sungai Yordan di mana Yesus tinggal, lebih kurang kalau seseorang ini berjalan dengan cepat, dengan waktu istirahat yang sebentar, berangkat dan pulang memerlukan waktu sekitar 2 hari.
Ketika orang ini berjalan dan sampailah orang ini di hadapan Tuhan Yesus, orang ini menyampaikan satu berita dengan kalimat seperti ini. Tuhan, dia yang engkau kasihi sedang sakit. Mendengar kabar itu, Tuhan Yesus bukan bergegas, bersegera untuk pergi ke Betania. Tidak. Tuhan Yesus berkata kepada orang itu bahwa penyakit itu tidak akan membawa atau mengakibatkan kematian kepada Lazarus, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Dan melalui penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Mengapa Tuhan Yesus tidak langsung berangkat ke Betania? Karena Tuhan Yesus di dalam apa yang dikerjakannya, seperti yang Bapa di surga mau. Demikian pun perkataannya pun seperti apa yang Bapa di surga ingin katakan. Tuhan Yesus juga tidak memberitahukan kepada utusan ini kapan Tuhan Yesus akan datang ke Betania. Setelah orang ini mendapatkan penjelasan dari Tuhan Yesus, maka orang ini segera pulang ke Betania. Sampailah di sana dan ternyata Lazarus sudah mati. Andai kata Tuhan Yesus ikut pun, Tuhan Yesus melihat bahwa Lazarus sudah mati. Ketika orang ini sampai dan melihat Lazarus sudah mati, tetapi dia tetap memperkatakan ucapan Tuhan Yesus kepada Marta dan Maria. Orang ini mengatakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa atau mengakibatkan kematian. Melalui penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Melalui penyakit itu, anak Allah akan dipermuliakan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, waktu Marta dan Maria mendengar perkataan itu, tentunya mengalami satu kesulitan di dalam berpikir. Faktanya, Lazarus sudah mati, bahkan sudah dikuburkan. Kuburnya tidak seperti biasanya kita yang digali tanah terus dibenam. Tidak. Saat itu Lazarus dikubur di dalam satu goa. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentunya Marta dan Maria berpikir, apa ya arti kalimat daripada Tuhan Yesus? Marta dan Maria ingin bertanya, tapi Tuhan Yesus tidak ada di tempat itu. Tuhan Yesus masih ada di seberang sungai Yordan sana. Itulah kesulitan Marta dan Maria berpikir dan memikirkan kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus. Kesulitan kedua adalah bahwa faktanya kematian, keterpisahan, kehilangan Lazarus itu sangat menyedihkan, sangat menyakitkan buat Marta dan Maria. Tapi itu adalah satu kenyataan yang harus dihadapi oleh Marta dan Maria. Tuhan sedang mengajarkan satu pergumulan hidup di dalam Marta dan Maria. Untuk mereka belajar mengerti. Untuk mereka nantinya bisa melihat bahwa ada pekerjaan Tuhan yang besar yang akan mereka saksikan. Marta dan Maria nantinya akan bisa melihat satu kenyataan kasih Allah, rencana Allah yang ajaib yang akan mereka alami. Tetapi saat itu Marta dan Maria belum menyaksikannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat itu tentunya Marta dan Maria berharap, kapan Tuhan Yesus datang ke sini? Kapan Tuhan Yesus datang ke sini? Dia hanya bisa berharap dan berharap, bergumul dan bergumul. Hari ini pun Tuhan mengajarkan kita, kau dan aku, dalam hidup mengikut Tuhan. Hidup yang penuh dengan pergumulan. Itu adalah baik adanya, supaya kau dan aku
selalu hidup bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Hidup terus belajar apa sebenarnya rencana Tuhan atas hidupku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kau dan aku mengalami pergumulan hidup, jangan kau menjadi orang yang mengomel kepada Allah, tapi belajarlah. Tenangkan diri, duduk diam di kaki Tuhan, berdoa. Mohon Tuhan kuatkan, sekaligus mohon Tuhan berikan pencerahan supaya ketika tiba saatnya jawaban Tuhan berikan, kita boleh melihat, menyaksikan betapa indahnya karya Tuhan dalam hidup kita. Mari anak-anak, belajarlah kau dari kecil, hidup bergumul menantikan jawaban Tuhan. Demikian juga buat orang-orang yang sudah dewasa. Belajarlah bergumul menantikan jawaban Tuhan. Karena jawaban Tuhan indah buatmu dan buatku pada waktunya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami bukan sesuatu yang mudah. Tuhan mengajarkan kami bukan tanpa mengalami kesulitan di dalam hidup. Tapi di dalam ketidakmudahan itu, di dalam kesulitan itu, kami boleh melihat ada tangan Tuhan yang terus menopang kami ketika kami belajar berharap dan berserah kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan melihat betapa indahnya rencana dan perbuatan Tuhan atas hidup kami. Berikanlah Tuhan kepada kami hati yang senantiasa memohon pertolongan Tuhan, memohon kekuatan Tuhan. Sehingga hidup kami dimampukan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pa, kenapa Yesus tidak segera datang mengunjungi sahabatnya yang sedang sakit? Padahal katanya Yesus itu sangat peduli terhadap kebutuhan serta duka cita orang lain. Jangan salah paham, karena penundaan kedatangan Yesus ini mempunyai tujuan istimewa, yakni penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya kuasa Allah yang mulia dan gemilang itu dapat dinyatakan melalui penderitaan ini. Aku juga ingin tahu, apakah Yesus melarang orang untuk bersedih akibat kematian? Nampaknya kematian memang merupakan hal yang sangat ditakuti. Dan Yesus simpati terhadap orang yang mengalami kematian. Namun ada pengharapan dalam kematian, walau di sana ada perpisahan selamanya dengan dunia ini. Jadi sebenarnya kematian merupakan sebuah jalan yang tidak akan kita lewati lagi, tapi memberikan pengharapan buat orang percaya. Apakah kamu ingat apa yang menyebabkan terjadinya kematian? Dosa. Semua orang pasti mati. Berharap kematian tubuh dalam dunia ini merupakan kelahiran jiwa ke dunia yang lain. Yesus mengajarkan agar kita lebih bijaksana untuk membangun harapan di atas landasan yang tidak akan pernah mengecewakan, karena orang yang menjadi milik Kristus tidak akan merasakan sakit apapun dalam kematian kedua. Terima kasih atas penghiburan ini. Mari bersandar pada firman-Nya yang besok tiba di Yohanes 11 ayat 5 sampai dengan 16. Semangat!